Ada pepatah yang mengatakan bahwa di Indonesia kalau bicara hukum yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Komentar Pak Susno seperti apa, Pak? Ya benar. Jadi inilah wajahnya daripada benteng penegak hukum kita yang paling kita harapkan. Disinilah semuanya berakhir, keadilan akan tegak. Yaitu wajah pengadilan yang dicerminkan Mahkamah Agungnya saja seperti ini gitu. Seperti nggak peduli terhadap kasus yang sudah mendapat perhatian nasional. Ini yang terangkat, yang diwakili oleh kasus Vina dan Eki. Yang tidak terangkat mungkin ribuan gitu ya. Yang terangkat ini mestinya dia tangan yang satu ini dengan cepat, dengan adil. Ini sudah memuaskan masyarakat Indonesia. Kasus ini belum selesai, ditimpa lagi dengan kasus 1 triliun dan 51 kilogram emas. Itu yang terungkap. Yang tidak terungkap lebih parah lagi. Jadi parah. Sampai pernah kita diskusi di suatu stasiun televisi swasta, diapain sebenarnya sih pengadilan kita? Ada yang ekstrem sekali, bubarkan gitu. Dibubarkan, ya, Pak. Bubarkan aja. Iya, karena semua hakimnya kena ya. Hampir semua hakim terkena, kemudian termasuk Mahkamah Agungnya, pejabat tingginya lah. Dia menangani perkara yang mendapat perhatian rakyat se-Indonesia saja seperti ini. Iya. Ini menyangkut hak asasi manusia loh. 8 orang dihukum seumur hidup, 7, 1 sudah bebas, itu masih anak. Tidak ada atensi sama sekali pengadilan ini. Dari pengadilan Mahkamah Agung sampai pengadilan bawah. Bayangkan, 3 bulan baru berkas itu naik. Baru naik 3 bulan. Ya. Belum ditangani. Belum diproses. Katanya ini supaya cepat karena mendapat perhatian. Cepatnya saja berbulan-bulan. Ya. Hampir 1 tahun. Itu cepatnya loh. Itu yang istimewa telur 2 gitu. Kalau nggak cepat kayak apa? Iya, ini Pak Susno, memang ini memprihatinkan ya. Tapi kalau tadi saya kutip, bukan memprihatinkan lagi, menyedihkan. Menyedihkan, artinya lembaga pengadil tidak bersikap adil. Ya, bukan tidak adil, tidak ada perhatian sama sekali. Boro-boro adil gitu. Lamban sekali. Ini Mahkamah Agung yang tertingginya. Kita wajar protes loh, yang gaji mereka kita loh dari pajak rakyat. Saya bayar pajak, gaji mereka, kan cara kerja mereka lamban seperti ini. Ya. Bayangkan, nggak malu sama penasihat hukum yang bekerja tanpa pamrih, tidak dapat bayaran, bahkan keluar duit untuk membela yang diketahuinya bahwa perkara ini mereka bukan tersangkanya, bukan terdakwanya, bukan terpidananya, mestinya tidak wajar terpidana, mereka kerja dengan biaya sendiri, tenaga berbulan-bulan. Ya, Pak Susno, istilah sedangkan yang iya, diksi malu itu tepat sekali Pak Susno. Apalagi Pak Susno juga selalu menyuarakan hal ini. Tapi sepertinya tidak ada pergerakan yang signifikan ya Pak ya? Ya makanya kita waktu berdiskusi di stasiun televisi swasta, itu mewakili suara rakyat ya, suara kita. Bubarkan saja gitu. Itu bukan mengapa sampai tercetus kata-kata seperti itu. Nggak ada kata-kata lain gitu. Ya. Harus apa lagi dengan Mahkamah Agung ini? Ya. Lembaga terkorup, ya. Korupsi paling besar, iya. Semua hampir kena, iya. Pengerjaan pekerjaan lamban, ya. No respon, ya. Mau apa lagi? Ya, mungkin ya, mungkin Pak Susno kita juga harus berikan kesempatan MA untuk bernafas dulu gara-gara capek menghitung temuan emas 51 kg baru-baru ini ya, Pak Susno ya. Ya, itu aja dia nggak malu loh, nggak ada respon. Ya. Kasus itu saja Hakim 3 sudah direkomendasi oleh KY untuk dipecat gitu. Sampai dengan tertangkap mereka menerima suap, ya. Waktu direkomendasi pecat itu belum terkait dengan suap ya, baru terkait dengan ITK ya. Ternyata terima suap, itu saja belum dipecat gitu. Ya. Dan sudah ketangkap yang nerima suap 1 triliun tambah 51 kilogram emas, juga responnya apa? Nggak ada ya. Misalnya respon kami akan dukung, kami akan begini, enggak ya. Ya kita serahkan aja. Nah, sehingga masyarakat bercuriga, jangan-jangan memang semuanya sudah kena. Jangan-jangan. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak ya, karena pasti ini adalah soal rasa keadilan bagi masyarakat.
memang meski sudah viral, Iya. tetapi kita masih harus percaya juga pada lembaga peradilan kita karena cuma satu-satunya di negara kita. Kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini, yang mana para terpidana kemarin itu mengajukan sidang PK dan semuanya sudah selesai, akan tetapi dari pihak Mahkamah Agung ya, barusan mungkin beberapa hari yang lalu itu barusan menerima berkas dari sidang PK tersebut. Kemudian dari hal itulah mendapat perhatian atau komentar dari Pak Sunardo Adji. Artinya Pak Sunardo Adji mengomentari ya, kenapa kok pihak pengadilan ini kok sampai lamban sekali menangani kasus yang sudah mendapatkan perhatian dari masyarakat atau rakyat nasional yang ada di Indonesia ini. Nah, terus bagaimana kasus-kasus yang mungkin tidak terungkap kan begitu? Ini menurut pandangan Pak Sunardo Adji. Apakah Mahkamah Agung ini nggak malu dengan penasihat hukum kan? Padahal kan penasihat hukum yang membela terpidana ini tanpa digaji, tanpa dibayar, bahkan mengeluarkan uang sendiri untuk mendampingi para terpidana itu. Padahal Pak Sunardo Adji dan juga rakyat Indonesia semua ini kan membayar pajak, diantaranya ya fungsinya untuk membiayai mereka atau membayar, menggaji. Diantaranya ada ya pengadilan dari atas Mahkamah Agung sampai yang di bawah. Kenapa kok sampai lambat sekali menangani kasus Vina, sampai berbulan-bulan hasil sidang PK baru dilaporkan? Aneh sekali. Dan ini menurut pandangan Pak Sunardo Adji. Menurut Pak Sunardo Adji itu ya termasuk ya sangat menyedihkan sekali, sangat menyedihkan sekali. Artinya apa? Sudah mendapat perhatian dari masyarakat, dari publik yang begitu banyaknya, bahkan nasional, kok sampai lambat sekali penanganannya. Ada apa ini? Atau kayak emang harus kerjanya semacam itu, atau gimana? Maka harus ada penjelasan dari Mahkamah Agung ini. Supaya rakyat ini ya dapat informasi yang jelas, kenapa kok lambat, kan begitu. Atau emang prosedurnya lambat semacam itu, atau gimana, kan begitu. Ya masuk akal juga. Ini kalau nggak dikritik terus oleh mungkin tokoh-tokoh, mungkin ya lambat laun hilang kan gitu. Mungkin bisa jadi guys ya. Ya semoga aja nanti ada perkembangan yang menggembirakan ya, kabar yang menggembirakan dari Mahkamah Agung tentang kasus Vina Cirebon ini. Bahkan Pak Sunardo Adji mengomentari dengan komentar yang sangat pedas guys. Bubarkan aja. Ya, lembaga terburuk, iya terburuk iya. Korupsi paling banyak, iya. Semuanya hampir kena, iya. Aduh, no respon, iya. Respon lambat juga, iya. Aduh, ini respon dari Pak Sunardo Adji ya, supaya ya Mahkamah Agung ini ada pergerakan satu-satu gitu ya. Aduh, ya semoga aja ada perhatian lah dari Mahkamah Agung ya. Tentunya harapan kami sebagai rakyat Indonesia ada kejelasan yang tegas, penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Mahkamah Agung ini ya, kenapa kok sampai lambat, bisa menjelaskan kepada masyarakat dan juga bisa memutuskan kasus Vina Cirebon ini apakah pembunuhan ataukah kecelakaan begitu. Nah gitu aja dulu guys, semoga komentar dari Pak Suna itu menjadikan wadah ya, menjadi perantara supaya didengar oleh Mahkamah Agung. Syukur-syukur ya Bapak Presiden langsung menunjuk langsung ya para menterinya untuk menangani kasus Vina Cirebon ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.